Halo teman-teman. Sejak Amerika Serikat mengumumkan akan menarik pasukannya dari Afghanistan, Taliban telah membuat kebangkitan yang mencengangkan. Pada 15 Agustus, mereka memasuki ibu kota, Kabul, dan secara resmi mengambil alih kekuasaan. Sementara negara-negara seperti AS, Inggris dan India bergegas untuk mengevakuasi diplomat dari Afghanistan, Cina tetap mempertahankan kedutaannya di Kabul. Itu secara implisit menegaskan bahwa Cina mendukung pengambilalihan pemerintahan baru. Mengapa Cina melakukan ini? Jawaban terpendek adalah manfaat. Lantas apa keuntungan yang akan didapat Cina ketika Taliban memimpin Afghanistan? Pertama, adalah kesempatan untuk mengakses sumber daya. Afghanistan memiliki sekitar 1.400 deposit mineral yang berbeda, termasuk tembaga, besi, emas, tanah jarang, DLL, dengan perkiraan nilai total sekitar 3 triliun dolar AS. Kebanyakan dari mereka masih belum dimanfaatkan. Penyebabnya karena perang saudara yang berkepanjangan, yang menyebabkan infrastruktur rusak dan keamanan tidak menentu. Keuntungan dari ekstraksi sumber daya begitu besar, tetapi apakah Cina bisa mendapatkannya atau tidak adalah masalah pertimbangan. Cina adalah salah satu negara pertama yang mengambil risiko dalam mengakses sumber daya mineral Afghanistan. Mereka telah menandatangani banyak kontrak pertambangan dengan Afghanistan sejak Afghanistan masih berperang. Di mana, yang paling menonjol adalah kontrak MCC Group. MCC Group adalah perusahaan milik negara Cina, untuk penambangan tembaga Mes Aynak pada tahun 2008. Mes Aynak adalah tambang tembaga terbesar kedua di dunia. Diperkirakan memiliki cadangan 11 juta ton, dengan nilai sekitar 100 miliar dolar Amerika. Namun, karena perang, proyek Cina harus ditunda sejak saat itu. Selain itu, Cina merupakan negara yang memproduksi 80% logam tanah jarang secara global. Tanah jarang adalah bahan yang sangat penting untuk industri teknologi tinggi. Alasannya, Cina memiliki cadangan tanah jarang yang besar di wilayahnya, dan pada saat yang sama memiliki teknologi penambangan tingkat tinggi. Rare earth bukanlah mineral yang mudah ditambang. Sama seperti minyak, dalam beberapa dekade mendatang, negara pemilik logam tanah jarang bisa mengendalikan sejumlah negara lain. Afghanistan adalah rumah bagi cadangan tanah jarang yang sangat kaya, yang merupakan peluang besar bagi perusahaan-perusahaan Cina untuk mengeksploitasinya. Kedua, adapun inisiatif Belt and Road, ini adalah proyek berskala global dan dapat membantu Cina berkembang lebih cepat dalam beberapa dekade mendatang. Pada dasarnya, Cina akan membangun dua jaringan utama. Yang pertama adalah jalur darat yang menghubungkan Asia Tengah ke Timur Tengah dan ke Eropa. Yang kedua adalah jalur laut yang menghubungkan dengan Asia Tenggara, melalui Afrika dan juga ke Eropa. Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan diplomatik, perdagangan dan investasi antara Cina dan negara-negara yang berpartisipasi dalam proyek tersebut. Saat ini, ribuan konstruksi seperti kereta api, jalan raya, pelabuhan laut, DLL, sedang dalam perbaikan. Ini membantu perusahaan Cina tumbuh pesat. Jika berjalan sesuai rencana, proyek itu akan selesai pada 2049. Namun, tidak ada yang mudah, keberhasilan Cina bergantung pada stabilitas negara lain. Di antaranya, Afghanistan adalah contoh tipikal. Negara ini menyediakan rute terpendek antara Cina dan Timur Tengah, Teluk Persia dan Laut Arab. Meskipun Afghanistan telah berada di bawah proyek tersebut sejak 2013, sejauh ini belum ada jalan yang dibangun di sini. Ini menghalangi rencana Cina. Oleh karena itu, kemenangan Taliban berarti perang telah berakhir dan lembaran sejarah baru akan terbuka, kemungkinan perang ulang sangat kecil. Karena pasukan pemerintah Afghanistan tidak lagi ingin berperang, dan yang lebih penting, Amerika Serikat juga tidak. Oleh karena itu, sementara Amerika Serikat sedih untuk menarik pasukannya, Cina sangat senang. Pada komentar oleh Xinhua, kantor berita resmi pemerintah Cina, menulis, "Ini adalah lonceng kematian bagi penurunan hegemoni Amerika." Suara pesawat menderu dan kerumunan orang yang mundur dengan tergesa-gesa mencerminkan matahari terbenam terakhir kekaisaran. Bagi Cina, Taliban yang berkuasa akan lebih menguntungkan dibanding pemerintahan sebelumnya. Karena organisasi ini memiliki pandangan positif terhadap mereka dan tidak pro-AS. Meski belum secara resmi mengakui pemerintahan baru Afghanistan, namun melalui apa yang dikatakan pejabat Cina, sama saja diakui secara resmi atau tidak. Cina mengharapkan transisi kekuasaan yang mulus, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan, dunia harus mendukung Afghanistan dalam transisi rezim tidak boleh menekan mereka. Selain itu, pada akhir Juli 2021, Cina mengundang beberapa pemimpin Taliban untuk bertemu dengan Wang Yi di Beijing untuk merundingkan kerja sama di masa depan. Itu adalah tindakan niat baik untuk ingin berteman dengan rezim Afghanistan yang baru.
Namun, menurut beberapa analis, Cina juga memiliki kekhawatiran tentang Taliban. Secara khusus, dalam beberapa dekade terakhir Beijing telah dituduh oleh banyak organisasi internasional menahan lebih dari 1 juta Muslim Uighur di kamp-kamp pendidikan ulang di wilayah barat laut Xinjiang. Meskipun Cina menyangkal pelecehan dan kerja paksa, Cina bersikeras bahwa upayanya hanya ditujukan untuk memerangi terorisme dan ekstremisme. Cina juga percaya bahwa dari 12 juta warga Uighur di Xinjiang, banyak yang bergabung dengan organisasi teroris dan menjadi jihadis. Cina telah mencari perlindungan di wilayah perbatasan Afghanistan-Pakistan selama bertahun-tahun. Cina telah mencoba bernegosiasi dengan kedua negara untuk mendeportasi orang-orang itu tetapi belum berhasil. Tentara Taliban adalah seorang muslim yang sangat taat, sehingga melindungi para pejuang Uighur tidak bisa dihindari. Hal itu membuat Cina khawatir akan ada risiko terorisme di masa depan. Namun, dengan situasi saat ini, Taliban sangat membutuhkan pengakuan internasional untuk melegitimasi rezim baru di Afghanistan. Jadi perlu bagi mereka untuk meminta dukungan Cina. Dalam pertemuan terdekat hingga saat ini di Beijing, pemimpin Taliban berjanji bahwa Afghanistan tidak akan digunakan sebagai basis bagi militan untuk menyerang Cina. Sebagai imbalannya, Cina menjanjikan dukungan ekonomi dan investasi untuk membangun kembali Afghanistan. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.